Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap semangat dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak lurus. Apa sih dinamika gerak lurus? Jadi langsung saja deh kalau gitu kita bahas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa masing-masing. Semoga belajar diberikan kemudahan serta kelancaran, puasanya juga dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke ya, jadi apa sih dinamika gerak lurus? Dinamika gerak lurus itu adalah dinamika. Nah, dinamika itu apa? Gerak lurus itu kan tentu benda yang bergerak secara lurus. Kalau dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak dan mempelajari penyebabnya gimana. Pelajari tentang penyebab benda bergerak. Nah, kalau begitu apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Ternyata yang menyebabkan benda itu bergerak misalnya gini. Ada misalnya sebuah balok lagi diem, ya. Kalau misalnya dia gak diapa-apain, ya dia tetap lamanya akan diem. Tapi ketika kita dorong dengan gaya tertentu, F, nah, maka bendanya akan bergerak. Nah, berarti kalau begitu, penyebab benda bergerak itu adalah karena adanya gaya. Nah, jadi ini karena adanya gaya. Gaya ini lambangnya adalah F, to force gitu ya. Dia dari kata force. Nah, si gaya-gaya ini dan dinamika gerak lurus ini dipelajari dan diteliti itu waktu itu sama Newton. Makanya ini dituliskan dalam hukum Newton. Nah, tetapi sebelum kita ke hukum Newton, ada baiknya kita mengenal dulu apa saja sih jenis-jenis dari gaya. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu. Pertama, sebagai pengenalan, itu adalah mengenai jenis-jenis gaya. Nah, jadi gaya ini nggak cuman gaya F doang. Jadi ada beberapa jenis gaya. Yang pertama, itu adalah gaya biasa. Gaya tarikan atau dorongan. Waktu SMP kan pernah belajar ya, bahwa gaya itu kan bisa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Gitu. Jadi kayak ini nih, bisa didorong, bisa juga ditarik. Gitu. Nah, ketika misalnya gayanya itu ya ada benda di bidang datar. Nah, misalnya gayanya itu ini nih ditarik kayak gini. Maaf, yang lurus dulu. Oke, ditarik dengan gaya F atau didorong dengan gaya F. Nah, jadi kalau misalnya ini F-nya F1, ini F-nya F2. Kalau misalnya, atau nggak ada lagi nih F3 misalnya ke sini, ditekan. Nah, kita bisa lihat bahwa gaya F1, F2, dan F3 itu tidak membentuk sudut. Ya, jadi nggak ada sudut, nggak ada miring-miringnya kayak gitu kan. Berarti kalau begitu, kita tuliskan bahwa kalau misalnya nggak membentuk sudut, kita nggak usah apa-apain. Tetapi kalau misalnya gayanya itu membentuk sudut, kayak gini. Nah, ada gaya F. Nah, kayak gini miring, membentuk sudut. Nah, sudutnya theta terhadap horizontal. Maka kalau miring harus kita proyeksikan. Perlu diingat bahwa nanti, nah ini diproyeksikannya ada yang ke X, ada yang ke Y. Ada yang Fx, ada yang Fy. Nah, kalau misalnya kita lihat Fx itu dekat sama theta kan, tapi kalau Fy di sebelahnya itu gak ada sudut theta. Nah, ingat, kalau misalnya dekat sama sudut theta, maka dia itu cos ya. Jadi Fx itu kita tuliskan sebagai F cos theta, sedangkan Fy itu kita tuliskan sebagai F sin theta. Jadi kalau misalnya dekat sudut itu cos, tulis ya, dekat theta itu jadi cos, tapi jangan tulis cos doang, harus ada F-nya. Kalau misalnya gak ada tetanya ya berarti F sin gitu ya. Jadi ingatnya yang deket theta itu adalah F cos. Jadi pokoknya di bab ini tuh wajib banget bisa gambarin gaya-gayanya. Terus yang kedua
ada gaya apa lagi? Yang kedua itu adalah gaya berat. Lambangnya adalah W. Dia berasal dari bahasa Inggris weight gitu ya. Ini kan F besar, kalau gaya berat itu weight. Apa sih gaya berat? Gaya berat itu gaya yang dialami benda ketika karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi gitu ya. Jadi pertama gini, setiap benda yang memiliki massa itu pasti punya W ya. Gaya yang dipengaruhi gravitasi. Nah, setiap benda bermassa itu pasti punya W. Setiap benda bermassa pasti bermassa. Massa itu lambangnya adalah M. Pasti punya W. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kalau gaya kan biasanya dikasih tahu ya di soal. Nah, kalau W itu ada rumusnya. Nah, apa rumus gaya? Rumus gaya berat. W itu adalah M dikali dengan G. Oke, kita tuliskan dulu apa itu W, apa itu M, apa itu G. Jadi yang pertama ada M. M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, biasanya anggap aja 10 meter per second kuadrat. Terus W itu adalah gaya berat. Satuannya Newton. Nah, sekarang kita udah tahu ya gimana cara nyarinya. Nah, gimana cara menggambarkan gaya berat? Itu kita harus tahu juga gimana cara menggambarkan gaya berat. Sebelum ke sana mungkin saya kasih contoh dulu kali ya. Jadi kalau misalnya ada benda massanya itu adalah 2 kg. Berarti W-nya itu tinggal 2 dikali 10, ya berarti 20. Selalu seperti itu. Kalau misalkan massanya itu 10 kilo, ya berarti W-nya 10 kali 10, jadi 100 Newton. Ya. Nah, sekarang gimana cara menggambarkan gaya berat? Gaya berat itu kan gaya yang selalu menuju pusat bumi. Jadi kalau misalnya saya punya benda di berbagai bidang, nah, bentar ya. Nah, jadi gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Ngegambarinnya dari tengah-tengah benda ya. Terus tarik garis. Nah, ini adalah W. Ini gimana? Ini mah nempelnya di dinding. Maka W-nya ya tetap mau dia bidangnya kayak gimana pun W-nya tetap ke bawah. Nah, terus gimana kalau bendanya ada di bidang miring yang memiliki sudut theta? Nah, ini W-nya, bendanya. Nah, maka W-nya kemana? Ya tetap W-nya itu ke bawah, menuju pusat bumi, selalu ke bawah. Gitu. Kecuali untuk W yang ada di bidang miring, itu harus kita proyeksikan. Kita proyeksikan, ada yang ke sini sama ada yang ke sini. Nah, jadi sumbu X-Y-nya jadi ini. Nah, yang searah bidang itu jadi sumbu X, yang berlawanan, yang tegak lurus dengan bidang, ini nih yang segini itu namanya sumbu Y. Jadi nanti selalu diproyeksikannya seperti ini. Nah, terus kalau begitu tetanya yang mana gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada penurunannya. Mungkin akan saya sedikit turunin. Jadi gini ya, kalau misalnya kita lihat, ini kan segitiga nih. Ya, jadi ini kan 90 derajat ya. Nah, ingat bahwa jumlah sudut di segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau misalnya saya misalin ini 37, ini 90, berarti ini kan 53 ya. Oke. Atau saya tulis sebagai alfa deh. Ini alfa. Nah, terus kalau begitu, kalau misalnya ini alfa, berarti ini juga alfa. Nah, jadi kalau ini alfa, ini pasti theta. Atau singkatnya kalau kalian bingung, langsung aja dipakai. Pusing lah, jangan langsung aja pakai. Yang searah bidang itu selalu W sin. Yang ini selalu W cos. Udah langsung pakai aja ini, oke?
Setelah kita tahu apa itu W, gimana caranya, pokoknya ini langsung aja ya kamu kalian tuh pakai kalau yang searah bidang itu selalu W sin, yang gini selalu W cos. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah N. Apa sih gaya normal? Gaya normal itu gaya yang selalu tegak lurus permukaan. Jadi setiap ada bidang pasti ada gaya normal. Tegak lurus permukaan bidang. Nah, jadi kalau misalnya udah gini ya, kita gambarin lagi sama kayak gini. Sorry. Nah, kemana arah gaya normal? Nah, berarti gaya normal itu, ini kan bidangnya. Mana yang tegak lurus? Tegak lurus tuh yang 90 derajat. Nah, ini berarti gaya normalnya. Nah, yang 90 derajat. Ini bidangnya. Berarti yang tegak lurusnya ini. Nah, ini bidangnya. Berarti yang tegak lurusnya ini. Dan nggambarinnya awas jangan melayang ya, tapi nempel ke bidang. Dari sini, dari bidang ke sana. Dari bidang ke sana. Dari bidang ke sana. Nah, ini adalah arah dari gaya normal. Nanti setiap ada bidang, pokoknya harus digambarin gaya normalnya. Yang keempat, itu adalah gaya tegangan tali. Tentu dari namanya, ya, gaya tegangan tali. Nah, lambangnya adalah T. Dari namanya ya berarti kalau begitu, gaya tegangan tali itu muncul kalau ada tali. Kalau nggak ada tali, ya janganlah digambar. Misalnya gimana? Misalnya gini ya. Nah, jadi ada A, ada B. Berarti kalau begitu, A ini kan nempel sama tali ya. Nah, berarti kemana arah gaya talinya? Ini dia pasti punya gaya tegangan tali. Karena begini, talinya di sini kan. Bendanya di sini. Talinya, jadi di sini kan A itu terhubung sama tali. Talinya itu ada di sebelah kanan A, maka nanti T-nya itu ke arah kanan. Tapi kalau yang B, talinya itu ada di sebelah kiri, maka panahnya juga ke kiri. Artinya ini T punyanya A, ini T punyanya B. Nah, selama dia itu menghubungkan dua buah massa gitu, satu tali yang sama, berarti dia tegangan talinya itu bakal sama. Ini saya tulis T1. Nah, terus emang bakal beda gitu. Nah, kalau misalnya dia kayak gini nih. Ada lagi ya, ada B, ada C sekarang. Kalau yang ini kan menghubungkan tali B sama C, berarti talinya beda. Lihat deh, ini talinya yang pertama ngehubungin A sama B, ini ngehubungin B sama C, berarti kan beda. Maka T-nya bakal beda. Tapi T yang dimiliki A sama B itu sama-sama T1. Ini T yang dimiliki B sama C itu sama-sama T2. Nah, tetapi karena yang talinya itu ada di sebelah kanan, kanannya B, berarti ke kanan arahnya T2. Kalau T2-nya C itu arahnya ke kiri. Nah, itu ya, cara menggambarkan tegangan tali. Emang ada lagi selain ini? Ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah gaya gesek, tetapi gak akan dibahas sekarang, gitu ya. Yang kelima itu adalah gaya gesek, tapi gak akan dibahas sekarang. Tapi saya paling jelasin sekilas aja. Sedikit aja gitu. F gesek, ini F gesek. Lambangnya biasanya F kecil. Gaya gesek ini muncul jika bidangnya kasar. Gitu. Jadi kalau misalkan bidangnya kasar, pasti ada gaya gesek. Dan selalu berlawanan arah gerak. Selalu berlawanan arah gerak. Nah, jadi kalau misalnya nih, ada benda ya, dia itu gerakannya ke sini ke kanan. Nah, berarti gaya geseknya itu selalu melawan arah gerak benda. Jadi dia bakal ini F geseknya. Kalau dia gerakannya ke kanan, ini F ges. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya dia kayak tadi tuh, kayak gini. Nah, atau misalnya kayak gini. Ini kan pasti bakal jatuh ya. Nah, berarti kalau dia bakal jatuh,
berarti otomatis gerakannya ke bawah. F geseknya pasti kebalikannya, ke atas. Ini gimana? Ini juga bakal jatuh. Berarti F geseknya pasti ke atas. Nah, nanti F gesek itu dibagi dua ya, ada dua jenis, tapi itu akan dijelaskan nanti. Itu ada F statis, ada FK. Nah, nanti itu akan kita bahas.